Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Jaemin berhasil mengalahkan Bairos. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan Jaemin yang lagi bergumam, "Aku memang menang, tapi yang tadi itu benar-benar berbahaya. Meskipun aku terlihat baik-baik saja, tapi semua ototku terasa seperti robek." Dengan tiba-tiba Rika datang ke tempat Jaemin. Rika berkata, "Tuan, apa Anda baik-baik saja? Aku sudah cukup pulih. Daripada itu, apa yang akan kamu lakukan terhadap Bairos? Ini belum pernah terjadi sebelumnya, jadi masih belum ada keputusan. Dia memang kuat, tapi menurut hukum alam iblis, dia akan kehilangan peringkatnya dan diturunkan ke kelas bawah. Jika kamu masih belum memutuskannya, bagaimana kalau menyerahkannya saja padaku? Apa Anda serius, Tuan? Aku berpikir untuk membuat kesepakatan dengannya, dengan mengembalikan peringkatnya dan menukarnya dengan sesuatu. Lagi pula aku akan pergi dalam 4 bulan, jadi aku tidak butuh peringkat. Kesepakatan macam apa itu? Bukankah menyenangkan mempunyai samsak untuk berlatih? Jika itu yang Anda inginkan, maka saya akan mengikutinya. Terima kasih. Anda pasti lelah, jadi beristirahatlah." Setelah Rika pergi, Jaemin bergumam, "Black, maaf karena sudah sangat merepotkanmu hari ini. Kalau begitu, aku rasa aku akan tidur saja sekarang." Di saat Jaemin sedang tertidur, dengan tiba-tiba Katos datang ke tempat Jaemin. Katos bergumam, "Apakah roda nasib sudah mulai berputar?" Kita beralih di tempat Bairos. Di sana dia sedang bergumam, "Pada akhirnya aku kalah dari Jaemin Walton. Peringkat serta posisiku semuanya direnggut oleh bajingan itu. Apa yang harus aku lakukan sekarang?" Dengan tiba-tiba Himera datang ke tempat Bairos dan dia berkata, "Apa yang sedang mantan kon kita lakukan dengan ekspresinya yang muram begitu? Himera, beraninya iblis peringkat rendah memanggilku dengan santai begitu?" Dengan tiba-tiba Himera mencambuk Bairos. Setelah cambuk milik Himera ditahan oleh Bairos, dia berkata, "Aku akan mencabik-cabik tubuhmu itu. Menurut hukum dari alam iblis, kamu tidak boleh menyentuhku sama sekali. Menyaksikan berlutut di depan manusia, itu sungguh luar biasa. Apa tujuanmu ke sini? Apa kamu benar-benar tidak tahu? Kamu telah membunuh mantan peringkat ke-6. Dia adalah kekasihku. Apa kamu melakukan semua ini cuma untuk sekedar balas dendam?" "Sekedar? Sudah aku duga. Kamu memang tidak sadar diri. Akan aku buat kamu berlutut dan memohon ampun." 1 minggu telah berlalu. Di sana ada Jaemin dan Rika. Rika berkata, "Bagaimana kondisi tubuh Anda?" "Aku tidak apa-apa. Aku sudah banyak pulih." "Bagaimana kabar Bairos?" "Itu Anda harus melihatnya sendiri." Kita beralih di tempat Bairos. Di sana Jaemin bergumam, sepertinya dia punya banyak sekali musuh. Jaemin berkata, "Apa kamu sudah merefleksikan diri? Beraninya kamu menunjukkan wajah di sini." "Bairos, yang mulia, apa yang membawa Anda ke sini? Bagaimana seminggu ini? Benar-benar bagaikan neraka. Bukankah semuanya adalah hasil dari tindakanmu sendiri?" "Yang mulia, saya salah. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Semuanya sudah di luar kendaliku sekarang." Tapi Jaemin Walton berkata bahwa dia ingin memberimu kesempatan lagi. Jika kamu ingin mengambil kesempatan itu,
bicaralah dengan hati-hati. Kamu mendengarnya kan? Mari kita diskusikan peranmu untuk kedepannya. Tapi sebelum itu, mari kita mulai dengan beberapa pukulan. Setelah itu, Jaemin pun menghajar Bairos. Di sana Jaemin berkata, "Sekarang mari kita bicarakan tentang kontraknya." "Kontrak? Apa yang sebenarnya kamu rencanakan?" "Kontraknya sederhana. Selama aku tinggal di alam iblis, kamu harus melayaniku. Dan apa imbalan untukku? Akan aku kembalikan peringkatmu. Tapi sebagai gantinya, kamu harus bersumpah setia selamanya kepadaku." Bairos bergumam, "Bahkan setelah bajingan itu kembali ke wilayah tengah, kontraknya masih berlaku. Aku harus selalu terikat dengan manusia yang mengerikan ini untuk selamanya." Jaemin berkata, "Lupakan saja kalau kamu tidak mau." "Bukan begitu. Aku sudah terikat dengan Raja Iblis. Aku bisa mengatasinya. Jangan khawatir." Bairos bergumam, "Kalau aku tidak menerima kontrak ini, aku akan menjalani kehidupan yang menyedihkan di dasar tempat kumuh ini selamanya. Kalau aku menerimanya, aku bisa mengembalikan status lamaku. Tapi aku akan menjadi budak dari seorang manusia seumur hidupku. Dalam dilema seperti ini, tidak peduli apa yang aku pilih, aku rasa aku harus memilih yang paling kecil kerugiannya. Daripada dipermalukan oleh mereka yang lebih buruk dari anjing liar, lebih baik aku menjadi dari pelayan seorang manusia yang kuat." Bairos berkata, "Akan aku lakukan." "Pilihan bagus. Kalau begitu, mari kita mulai kontrak ikatan jiwanya." Bairos bergumam, "Kegelapan ini. Sebelum itu, aku bisa merasakan peringkatku kembali." Jaemin berkata, "Selesai. Bairos, sekarang kamu telah diangkat kembali sebagai iblis peringkat tinggi, bangsawan peringkat 6 dari gerbang surga pembalik. Aku bersumpah setia kepadamu." "Baik, jadi sekarang buatlah mereka membayar hinaan yang kamu terima selama seminggu ini." "Baik." Kita beralih di tempat Himera, dan dia berkata, "Akhirnya aku berhasil balas dendam kepada bajingan itu. Aku telah gagal berkali-kali, tapi akhirnya aku berhasil memberikannya neraka yang lebih buruk dari kematian. Tidak pernah terbayangkan olehku bahwa aku harus sampai mengendalikan manusia di alam iblis ini. Tapi jika bukan karena manusia itu, aku tidak akan pernah bisa membalaskan dendamku. Apapun itu, akhirnya sekarang aku sudah berani melihatmu lagi. Jika nyawa Bairos bisa membawamu kembali, aku siap merobek kepala bajingan itu sekarang juga." Dengan tiba-tiba, Bairos sudah berada di belakang Himera, dan dia berkata, "Coba saja kalau kamu bisa. Apa kamu benar-benar ingin mati?" Di saat Himera mau menyerang, tiba-tiba Bairos sudah menyerang terlebih dahulu. Himera bergumam, "Menurut hukum alam iblis, Bairos yang telah kehilangan haknya tidak akan bisa menyerangku." Bairos berkata, "Kalau kamu benar-benar ingin membalaskan dendam kekasihmu, berhenti melakukan trik-trik menyedihkan dan hadapi aku secara langsung. Aku akan menerima pertandingan peringkat kapanpun itu. Itu pun jika kamu punya keberanian untuk melakukannya." Setelah itu, Bairos meninggalkan tempat Himera. Dengan tiba-tiba Jaemin berkata, "Bertingkah sok jagoan ya? Kamu selalu memperhatikanku. Sudah seharusnya aku memeriksa apakah kamu telah membalaskan dendammu dengan benar atau belum. Dan selain itu, aku punya permintaan padamu." Kita beralih di perpustakaan. Di sana Bairos berkata,
Kenapa kita ke perpustakaan? Jangan bilang kamu ingin aku mengajarimu sejarah. Kamu cepat tanggap juga. Kalau aku ingin beradaptasi di alam iblis, aku perlu tahu sejarahnya dulu. Sejarah bukanlah keahlianku. Kalau kamu terus menunjukkan dengan jelas bahwa kamu tidak mau melakukannya, bukankah itu mungkin akan membuatku ingin menghajar kepalamu? Bukan begitu. Aku benar-benar buruk dalam sejarah. Aku bukan mau memintamu untuk mengajariku semua sejarah alam iblis. Cukup beritahukan aku struktur dan situasi di alam iblis saat ini, serta alasan mengapa distorsi waktu bisa terjadi. Aku hanya ingin mempelajari itu untuk saat ini. Baiklah. Aku rasa akan lebih baik untuk memulainya dengan berbicara mengenai kejadian yang menyebabkan kejadiannya distorsi waktu. Alasan mengapa garis waktu bisa sangat terdistorsi adalah karena insiden Akroba, yang merupakan awal dari perang besar. Insiden Akroba, sebuah insiden di mana sebuah batu dimensi yang sangat besar jatuh ke daratan Akroba di alam iblis. Demi mendapatkan batu dimensi yang jatuh dalam insiden tersebut, sebuah perang besar antara Raja Iblis pun dimulai. Hasilnya tidak ada seorang pun yang berhasil mendapatkan batu dimensi itu. Suatu hari, tiba-tiba saja batu dimensi itu terisap jauh ke bawah tanah alam iblis dan menyatu dengan inti alam iblis itu sendiri. Sejak saat itulah garis waktu alam iblis menjadi aneh. Para penyidik multidimensi adalah yang pertama kali menyadari perubahan tersebut. Awalnya hanya selisih berapa detik saja, tapi lama-kelamaan jaraknya menjadi semakin besar. Kelima Raja Iblis yang agung berkumpul untuk menemukan solusi atas situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Namun seberapa keras pun mereka berusaha, mereka tidak bisa menemukan cara untuk mengembalikan garis waktu. Bahkan jika kelima Raja Iblis yang agung mampu menyamai kekuatan yang sebanding dengan 12 dewa, tidak mungkin mereka bisa macam-macam dengan inti dimensi tempat mereka berada. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Dan garis waktu pun terus memanjang hingga mencapai titik ini. Dan dari apa yang aku dengar, terdapat beberapa anomali yang semakin mempercepat distorsi itu. Anomali apa yang sebenarnya terjadi? Detailnya masih belum sepenuhnya terungkap. Tapi anomali yang terakhir kali baru saja terjadi belum lama ini. Kalau begitu, kapan anomali pertama terjadi dalam perhitungan waktu alam manusia? Soal itu harus kita tanyakan langsung kepada seorang penyidik. Satu hal yang pasti adalah garis waktu akan terus memanjang secara tidak pasti, kecuali muncul makhluk sekuat itu yang mampu mengganggu inti suatu dimensi. Kalau begitu, ayo kita temui seorang penyidik. Ikuti aku. Kita beralih di tempat yang lain. Di sana, Bayros berkata, "Hai Hainos, apa yang kamu lakukan di sini? Ada seseorang yang ingin menemuimu. Siapa?" "Senang bertemu denganmu. Aku Jamin Watton." "Manusia? Bagaimana kamu bisa berakhir dengan manusia? Dia adalah orang yang sangat disukai oleh Yang Mulia. Jadi hormatilah dia." "Maafkan saya. Jadi apa yang bisa saya bantu?" "Sudah cukup formalitasnya. Daripada itu, bisakah konfirmasi kapan insiden Akroba terjadi dalam perhitungan waktu alam manusia?" Henos bergumam, "Ini pertama kalinya aku melihat seorang manusia tertarik pada kejadian besar dari alam iblis." Henos berkata, "Dalam perhitungan waktu alam manusia,
Itu terjadi tepat pada 15 tahun dan 84 hari yang lalu. Jamin bergumam, 15 tahun dan 84 hari yang lalu. Hari itu adalah hari kelahiran Jamin Walton di dalam keluarga Walton. Hari jatuhnya batu dimensi sama dengan hari kelahiranku. Sepertinya ini terlalu kebetulan. Apakah yang terjadi dengan kelahiran Jamin? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah.